Halo teman-teman semuanya, jadi video kali ini saya akan bahas tentang mengenal jaringan VLAN, yang dimana akan dimulai dari pengertiannya. Nah, pengertian VLAN yang pertama yaitu sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Yang kedua, standar dari protokol VLAN yaitu IEEE 802.1 key atau biasa disebut .1 key. Yang ketiga, VLAN bisa juga dikonfigurasikan pada router atau perangkat layer 3. Yang keempat, VLAN hanya ada pada manageable switch. Nah, yang selanjutnya itu cara kerja. Yang pertama, VLAN bekerja pada layer 2 model OSI yaitu data link layer. Yang kedua, switch hanya akan meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya sama. Yang ketiga, untuk berinteraksi dengan VLAN di perangkat yang berbeda, ada standar protokol yang digunakan yaitu IEEE 802.1 key. Saat akan keluar ke switch atau perangkat lainnya, paket VLAN tersebut akan ditandai dengan 802.1 key tag header agar switch tujuannya tahu paket tersebut VLAN berapa. Ini adalah contoh frame Ethernet yang menggunakan VLAN pada baris bawah dan yang tidak menggunakan VLAN pada baris atas. Nah, perbedaannya di sini pengiriman paket datanya bahwa yang menggunakan VLAN itu dapat frame tambahan protokol 802.1 key. Inilah yang menjadikan perbedaan yang menggunakan VLAN dan yang tidak. Pada gambar di atas bisa dilihat yang berwarna biru itu adalah protokol tambahan VLAN. Berikut ini adalah contoh implementasinya. Di sini terdapat 3 tempo, yaitu yang merah sebagai dosen, yang kuning sebagai mahasiswa, dan yang hijau sebagai staf. Nah, di sini ID untuk yang dosen yaitu 10, mahasiswa 20, dan staf 30. Nanti ID inilah yang akan masuk ke port-port switch. Pada jaringan LAN, meskipun networknya kita pisah, tapi switchnya itu tidak manageable atau tidak kita konfigurasi VLAN, maka ia akan tetap bercampur datanya. Nah, berbeda dengan menggunakan VLAN, nanti setiap port-port misalnya yang berwarna merah itu sudah ditandai dengan di tag ID VLAN-nya. Sehingga dalam fisik yang sama, meskipun dia di layar atau switch yang sama, dia seolah-olah nanti dipisah dan tidak bisa berkomunikasi antara yang dosen, mahasiswa, dan staf. Dia akan mengirim data pada ID VLAN yang sama. Walaupun ini switch yang sama, tapi seolah-olah seperti 3 switch yang berbeda. Ini adalah konsep dari VLAN. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan? Maka sama saja. Jadi 2 switch tersebut di lantai 1 ini kita akan kasih untuk VLAN ID-nya dipisah juga jadi 3. Ada VLAN ID 10 untuk dosen, 20 untuk mahasiswa, 30 untuk staf. Ketika ada dosen di lantai 1, dia tinggal masuk ke port atau ke yang merah ini. Ketika dia berpindah ke lantai 2, tetap akan terpisah dengan jaringan mahasiswa dan staf. Sehingga berada di lantai manapun, dia tidak akan bercampur portnya dengan jaringan yang lain. Nah, untuk menghubungkannya, kita langsung tarik kabelnya yang merah ke yang merah, kuning ke kuning, hijau ke hijau. Nanti switch lantai 1 dan lantai 2 akan terhubung. Nah, contohnya terdapat pada mode access port. Nah, itu juga terlihat kurang efisien karena kita harus menarik satu-satu kabel. Nah, mode port dibagi menjadi 2, yaitu mode access port dan mode trunking port. Nah, perbedaannya kalau mode access port yang disetting ID-nya dan ID VLAN-nya itu ada 1. Misal ID dosen 10, maka yang merah-merah ini ID-nya tidak bisa double.
Itu adalah mode akses, biasanya langsung untuk klien. Yang kedua adalah tracking port. Kita bisa memilih atau mengkonfigurasi mode ini. Trunking ini akan memuat banyak ID VLAN. Jadi di sini kita hanya membutuhkan satu kabel, tidak seperti mode akses, tetapi kabel ini portnya di setting mode trunking. Trunking ini akan membawa VLAN sebanyak yang kita butuhkan. Nah, mode ini sangat efisien karena hanya membutuhkan satu kabel, tidak seperti akses port yang harus membutuhkan 3 kabel sesuai dengan portnya. Nah, apa saja ID-nya? Range nomor VLAN yaitu antara 1 sampai 4094. VLAN 1 atau default VLAN, jika suatu port tidak dikonfigurasi VLAN, maka VLAN ID-nya adalah 1. Kita bisa menggunakannya tetapi tidak bisa mengubah dan menghapus VLAN 1. Range VLAN 2 sampai 1005 atau normal VLAN. VLAN yang umumnya digunakan, kita bisa membuat, mengubah dan menghapus VLAN di range ini. Range selanjutnya yaitu range VLAN 1006 sampai 4094 atau extended VLAN. Kita bisa membuat dan mengubah VLAN di range tersebut, tetapi status VLAN ini selalu aktif, tidak bisa di shutdown. Selanjutnya yaitu range VLAN 3968 sampai 4047 dan 4094 atau reserved VLAN. VLAN yang digunakan untuk menggunakan internet perangkat tersebut, kita bisa membuat dan menggunakan VLAN dengan range 3968 sampai 4047 dan 4094. Baik, sekian video atau penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.